Fetish bisa jadi makin kuat kalau seseorang nggak punya akses ke cara lain buat nyalurin gairah seksualnya. Dan fetishisme lebih sering ditemuin di cowok, either yang straight or yang gay sekalipun. Di video ini akan ada beberapa konten sensitif. So, pastikan kamu dalam kondisi yang siap sebelum lanjut menonton ya. Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat untuk sharing informasi edukatif. Dengan aku Jihan, yang di video kali ini kita bakal bahas fetish. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk, kita mulai! Baru-baru ini Gilang Bungkus comeback. Kaget nggak? Kalau aku, jujur kaget banget. Soalnya, kasus ini sempat ramai lagi di media X beberapa minggu lalu. Buat yang belum tahu, dia ini adalah pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik. Ya, nggak salah dengar, nafsu sama kain jarik. Singkatnya, dia pura-pura minta bantuan ke korban buat bantuin risetnya. Dan entah gimana caranya, korban nurut ngelakuin arahannya. Korban diminta buat ngebungkus badannya pakai kain jarik selama kurang lebih 3 jam. Ya mirip-mirip bungkusnya jenazah, terus disuruh ngefoto dan ngevideoin. Menurut dia, kalau lihat orang dibungkus bisa bikin gairah seksualnya naik. Sebenarnya, kasusnya udah kejadian di tahun 2020 setelah ada korban yang speak up. Dan ternyata korbannya nggak cuma satu, bahkan nyampe 25 korban. Terus setelah beberapa tahun di penjara, akhirnya masa tahanannya habis dan bebas jadi warga biasa. Tapi apakah dia benar-benar jadi seperti layaknya warga biasa? Ternyata enggak juga. Nyatanya dia kembali. Dia masih sama kayak yang dulu, alias masih berulah lagi dengan fetishnya. Ngomong-ngomong fetish itu apa sih? Jadi fetish itu semacam dorongan seksual yang spesifik sama objek, bagian tubuh, atau situasi tertentu yang biasanya orang nggak menganggap itu sensual. Contohnya, ada yang punya fetish sama kaki, bau keringat, sepatu, termasuk bungkusan jari. Tapi sebenarnya, nggak semua fetish itu negatif. Selama nggak ngerugiin pihak lain, justru fetish itu bisa dianggap jadi bagian dari ekspresi seksual seseorang. Kalau gitu, kenapa yang Gilang ini jadi masalah? Gini deh, coba bayangin, kamu dituntut menuhin kepuasan orang lain. Padahal, kamu nggak suka dan sebenarnya kamu ogah. Jatuhnya ngerugiin kamu kan? Nah, gitu juga sama kasus ini. Apa yang dilakukan Gilang cenderung memaksa dan mengancam korban. Nggak ada tanda-tanda korban totally sepakat sama perlakuan itu. Masalahnya, kenapa ya Gilang bisa punya fetish dan fetishnya serem lagi? Pada dasarnya, kalau ngomongin fetish itu nggak bisa dibilang hitam atau putih ya. Soalnya tiap orang pasti punya preferensi seksual masing-masing. Kebanyakan ahli anggapnya sebagai variasi normal aja dalam seksualitas manusia. Tapi, kalau kelewat batas kayak kasusnya Gilang Bungkus, ini perlu dicurigain sih. Jangan-jangan yang dialami Gilang Bungkus udah masuk kategori gangguan atau kelainan seksual. Makanya harus ada asesmen psikologi dulu buat diagnosis kelainannya. Ya, jadi nggak asal judge gitu aja. Nah, kalau kita ambil dari DSM-5 atau buku panduan diagnosis kesehatan mental, ada yang namanya paraphilic disorder. Yang sebenarnya kayak istilah luas buat ngejelasin pola ketertarikan seksual sama hal-hal yang kita anggap aneh atau nggak masuk akal. Tapi, nggak semua parafilia langsung jadi gangguan ya. Sesuatu bisa dibilang gangguan kalau udah mulai bikin masalah, kayak nyakitin orang lain, baik secara fisik atau emosional, atau kalau itu nggak ada kesepakatan. Parafilia itu sebenarnya dibagi lagi jadi beberapa bentuk. Salah satunya adalah fetishisme. Orang dengan kondisi ini punya ketertarikan seksual dominan sama objek tertentu atau bagian tubuh tertentu. Sampai-sampai mereka nggak bisa terangsang kalau nggak ada objek atau bagian tubuh itu. Oh iya, orang yang punya fetish itu disebutnya fetishes.
Tapi ingat, harus di high collectible ya, bahwa nggak semua fetish langsung dicap gangguan. Itu baru masuk ke ranah fetishistic disorder kalau ketertarikan ini sampai bikin masalah, kayak mengganggu hubungan atau kehidupan sehari-hari orang tersebut. Ya, semuanya tergantung intensitas dan dampaknya juga ya. Ada 3 kategori nih dalam fetishisme dan fetishes. Pertama, ada fetishes objektif. Ini kayak orang-orang yang suka sama objek mati, kayak sepatu, bra, kaos kaki, atau yang mereka anggap sebagai simbol dari sesuatu yang mereka pengenin tapi nggak bisa dicapai. Jadi objek itu dia imajinasiin seolah-olah sebagai pemuas nafsu seksualnya. Nah, kalau merujuknya sama kain jarik, menurut kamu kain jarik masuk kategori fetish ini nggak? Komen ya. Terus ada fetishes somatik. Ini orang yang suka ke bagian tubuh tertentu, kayak kaki atau rambut. Mereka bisa merasa puas atau terangsang cuma dengan fokus ke bagian tubuh itu aja. Bahkan tanpa harus lihat orangnya cantik atau enggak. Ketiga, ada fetishes abstrak. Fetish jenis ini lebih fokus ke sifat atau karakteristik dari orang lain. Ya, entah itu yang mereka anggap nggak berdaya atau beda. Biasanya ini kaitannya sama fantasi narsistik, di mana fetishes merasa lebih superior atau punya kekuasaan atas orang tersebut. Kayak misalnya mereka suka banget sama orang yang lebih lemah atau lebih muda, karena mereka merasa punya kontrol atau kekuasaan dalam hubungan itu. Ini kayak yang dilakuin Gilang ya, dia demen banget ngontrol korban buat nurutin maunya dia, yaitu bungkus. Dia suka tuh kalau lihat orang lain gak berdaya karena dibebek kain. Aneh ya, tapi realitanya emang ada yang kayak begitu. Dan FYI, fetishisme tuh lebih sering ditemuin di cowok, either yang straight or yang gay sekalipun. Salah satu alasannya sih karena secara biologis cowok cenderung lebih fokus ke objek atau bagian tubuh tertentu. Ditambah lagi ada stigma sosial yang kadang bikin cowok merasa lebih bebas atau nggak tertekan buat berekspresi secara seksual dibandingkan cewek. Kalau cewek, banyak kasus fetishisme yang nggak terlapor, mungkin karena lebih jarang dibahas atau dibuka ke publik. Tapi ya, nggak menutup kemungkinan juga beberapa cewek bisa punya fetish. Cuman mungkin lebih sedikit yang berani nge-expose-nya ya. Tapi kenapa sih kok bisa seseorang punya fetish? Termasuk Gilang dengan fetishnya yang seram itu. Jadi soal fetish ini sebenarnya udah dibahas sejak lama. Di tahun 1877 ada psikolog dari Prancis namanya Alfred Binet yang bilang kalau fetish itu muncul gara-gara ada hubungan yang sering banget terjadi antara suatu objek sama gairah seksual. Bayangin, kalau ada benda yang terus-terusan bikin kamu ngerasa enak, lama-lama otak kamu bakal nganggep benda itu penting buat bikin kamu terangsang. Nah, semakin sering asosiasinya, semakin kuat tuh daya tarik fetishnya. Sampai akhirnya jadi bagian utama dari ekspresi seksual seseorang. Ini juga disepakati sama psikolog behavioris. Tapi mereka lebih suka pakai istilah conditioning buat jelasin hal itu. Conditioning itu sendiri kayak proses training yang terjadi dalam pikiran kita. Jadi misalnya ada suatu objek atau benda yang terus-menerus dikaitin sama perasaan terangsang atau seksual. Lama-lama otak kita akan nyambungin dua hal itu. Akhirnya objek itu jadi trigger yang langsung nyambung ke perasaan seksual. Misalnya, ada orang yang punya fetish tiap lihat kain jarik. Awalnya mungkin kain jarik itu benda biasa aja. Tapi karena terus-menerus dihubungin sama perasaan seksual, yang ada lama-lama otak orang tersebut akan mengasosiasikan kain jarik dengan perasaan seksual itu. Intinya, kalau dia lihat kain jarik lagi, yang dipikirin pertama kali ya muncul perasaan terangsang. Dengan kata lain, fetish itu terbentuk dari pola berulang dari hal-hal yang sering dikaitin sama dorongan perasaan tertentu, termasuk perasaan seksual. Fetish bisa jadi makin kuat kalau seseorang nggak punya akses ke cara lain buat nyalurin gairah seksualnya.
Misalnya karena terlalu pemalu, takut sama hubungan seksual, ada keterbatasan fisik, atau terhambat sama norma sosial budaya. Nah, teori ini bilang kalau fetishisme mungkin lebih sering muncul di budaya yang seksnya lebih tertahan atau di antara kelompok minoritas seksual. Soalnya, dalam budaya yang lebih terbuka dan menerima hal-hal yang tabu semacam seks, orang mungkin akan merasa lebih bebas buat mengekspresikan keinginan seksualnya tanpa takut dijudge. Tapi di tempat yang lebih represif, di mana ada banyak tekanan sosial atau bahkan norma yang ketat, orang jadi ngerasa terbatas dan akhirnya nyari cara lain buat muasin keinginan seksualnya. Termasuk salah satunya di Indonesia. Di sini, budaya yang cenderung konservatif soal seks bisa jadi alasan banyak orang ngerasa nggak bebas buat eksplorasi keinginan seksual mereka. Di mana masyarakat kita sangat menjunjung tinggi norma tentang aturan hubungan seksual. Tabu banget kalau udah ngomongin seks. Bisa jadi ini yang dialamin sama Gilang Bungkus. Dia mungkin ngerasa malu, takut dijudge, atau mungkin juga pengaruh norma sosial di lingkungan tempat tinggalnya yang sangat strict. Bukannya malah merasa dijaga atau dibimbing sama nilai norma yang ada, bisa aja dia justru merasa terkekang sampai harus nyari cara yang gak biasa buat muasin kebutuhan seksualnya. Itu pun dia lakuin dengan sembunyi-sembunyi lewat medsosnya. Intinya, gak semua fetish bisa dipukul rata sebagai disorder. Dan untuk mastiin itu, harus ada asesmen psikologi dari psikolog di bidangnya. Jadi kalau emang terbukti disorder, akan segera dapat penanganan khusus kayak terapi-terapi psikologi. Jangan sampai gara-gara mau menuhin kebutuhan pribadi tapi justru dilampiasin ke hal-hal yang mengganggu bahkan merugikan orang lain. Remember, we only live once, so take life advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya and have a good day!